Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita teruskan lagi. Mohon maaf, sepotong tadi ya. Jadi sampai mana ya? Oke, sampai sini ya. Lama ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman. Maksudnya ila jihati ahli Yaman, menuju arahnya penduduk Yaman. Wa hadhihi ar-riwayah, riwayat ini tuqayyidur riwayah al-mutlaqah, ya, telah mengikat riwayat yang mutlak bilafzi dengan lafaz hina ba'atsahu idal Yaman, ketika diutus menuju Yaman. Fabayyanat hadhihi riwayah, maka telah menjelaskan riwayat ini anna lafzul Yaman, bahwasanya lafaz Yaman, min babi, termasuk bab ya hadfil mudhaf, dengan membuang mudhaf, wa iqamatil mudhafu ilaihi maqamahu, dan menempatkan mudhaf ilaihi di posisi mudhaf. Oke. Au min itlaqil 'am, atau dari memutlakkan hal yang umum, wa iradatil khas, namun yang dimaksud adalah khusus. Atau likauni ismil jins, karena posisinya sebagai isim jenis, yutlaqu ala ba'dihi, yang dimutlakan pada sebagiannya, kama yutlaqu ala kullihi, sebagaimana dimutlakan pada keseluruhannya. Warrajih, dan yang dimaksud annahu, bahwasanya man hamalal mutlaq, barang siapa yang membawa kemutlakan alal muqayyad, pada satu hal yang muqayyad, kama surihat bihi hadhihi riwayah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam riwayat ini, waqad taqaddama fi babi ba'tsi Abi Musa, dan telah terdahulu dibahas di bab diutusnya Abi Musa, wa Mu'adz ilal Yaman, dan Mu'adz ke Yaman, fi awakhiril maghazi, di akhir-akhir kitab Al-Maghazi. Jadi bab tentang mutlak muqayyad ini sudah dibahas di kitab Maghazi. Kan kita itu langsung loncat ke kitab juz 17 ya. Jadi mungkin nggak terlalu nyambung, karena kita memang bacanya tidak berurutan. Oke. Min riwayati Abi Burdah bin Abi Musa, dari riwayatnya Abi Burdah bin Abi Musa, wa ba'atsa kullu wahidin minhuma ala mukhalif, dan telah mengutus setiap satu dari mereka pada satu mukhalif. Qala, telah berkata, wal Yaman mukhalafani, sedangkan Yaman itu memiliki dua mukhalif, atau ada dua penguasa. Wa taqaddama dhabtul mukhalif wa syarhihi hunak, ya, dan telah sebelumnya sudah kita jelaskan mukhalif itu seperti apa, dan penjelasannya sudah ada di sana. Summa qauluhu, kemudian perkataannya ila ahli Yaman, yang dimaksud di sini adalah apa? Min itlaqi al-kull wa iradatil ba'd. Di sini itu yang disebutkan kul semua, wa iradatil ba'd, tapi yang dimaksud hanya sebagian. Li'annahu, karena innama ba'atsahu ila ba'dihim, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal itu diutus untuk sebagian penduduk Yaman, la ila jami'ihim, tidak kepada keseluruhan. Jadi intinya begini, apa sih Bu? Panjang banget keterangannya. Jadi begini, intinya ketika Mu'adz bin Jabal lafadznya ila nahwi ahlal Yaman, maksudnya itu menuju arahnya ahli Yaman, itu bukan arah ya, yang dimaksud bukan arah, tapi yang dimaksud adalah penduduk Yaman. Nah, di situ disebutkan penduduk Yaman. Ketika disebutkan penduduk Yaman, yang kita pahami itu adalah penduduk Yaman keseluruhan kan. Padahal yang dimaksud tidak keseluruhan penduduk Yaman, namun sebagian dari penduduk Yaman. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau ini dalam istilahnya ya,
dalam istilahnya usul fikih kita bilangnya apa? Itlaqil kul, ya. Itlaqil kul wa iradatil ba'd. Dia itu menyebutkan semuanya, ya. Wa iradatil ba'd, tapi yang dimaksud hanyalah sebagiannya. Oke. Wa yahtamilu, dan ini memuat juga an yakuna al khabar, bahwasanya kabarnya ini ala umumihi, yang dimaksudkan itu umumnya fid da'wa, untuk berdakwah ilal umur al-madhkurah, pada perkara-perkara yang telah disebutkan. Wa in kana imratu Mu'ad, ya, meskipun penyuruhan Mu'ad innama kanat ala jihatin minal Yamani makhsusah, itu sesungguhnya yang dituju hanya arah Yaman, ya, secara khusus. Artinya seperti ini. Intinya Mu'ad bin Jabal itu kan diutus kepada ahli Yaman. Begitu saja secara umum. Tapi yang dimaksudkan di situ hanya sebagian ahli Yaman, bukan keseluruhan. Oke. Terus tapi bisa diartikan dengan hal lain, ya. Bisa diartikan dengan hal lain. Di sini diutus kepada keseluruhan ahli Yaman, tapi hanya untuk menyampaikan beberapa hal khusus. Semacam itu. Oke? Jadi kalau kita mempreteli lafadz hadis itu ya kayak begini. Kalau menggunakan caranya Fathul Bari. Oke. Qauluhu, perkataannya, innaka taqdumu ala qaumin min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu mendatangi pada kaum dari ahli kitab. Siapa yang dimaksud dengan ahli kitab di sini? Humul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa kana ibtidaan, dan ini merupakan awalan dukhulil Yahudiyah al-Yaman, ya, masuknya Yahudi ke Yaman fi zamani, pada zamannya As'ad Zikarab, ya. Jadi bangsa Yahudi mulai masuk Yaman itu zamannya As'ad bin Zikarab, wa huwa tabi'ul asghar, dan ini adalah tabi'in yang kecil. Kama dzakarahu Ibnu Ishaq, sebagaimana disebutkan Ibnu Ishaq mutawwalan fi sirah, secara panjang di dalam sirah. Faqama al-Islam, maka al-Islam telah berdiri. Wa ba'du ahli Yaman 'ala al-Yahudiyah, sedangkan sebagian penduduk Yaman itu masih beragama Yahudi. Wa dakhala dinun Nasraniyah ila Yaman, kemudian dan masuklah agama Nasrani ke Yaman. Ba'da dzalika, setelah itu, lama ghulibatil Habasyah, ya, ketika Habasyah itu menggulingkan alal Yaman, atas negara Yaman. Jadi Habasyah sempat berperang dengan Yaman, akhirnya menang dan menjadikan orang-orang Yaman itu mulai memeluk agama Nasrani. Wa kana minhum Abrohah, dan di antara mereka itu ada Abrohah sahibul fil, sahibul gajah, itu yang ashabul fil itu, ya. Alladzi ghaza Makkah, yang memerangi Makkah. Wa arada hadamil Ka'bah, dan ingin menghancurkan Ka'bah. Hatta ajallahum anha, ya, Saif bin Ziyazin, ya. Kama dzakarahu Ibnu Ishaq mabsutan aidan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq secara singkat juga. Walam yabqa ba'da dzalika bil Yaman, dan tidak tersisa setelah itu di Yaman ahadun, satu orang pun, minan Nasara, dari orang-orang Nasrani, aslan yang asli, illa binajran, kecuali di daerah Najran, wahiyya baina Makkah wal Yaman, dan itu berada di antara Makkah dan Yaman. Babaqiya bi ba'di biladiha qalilun minal yahud, dan tersisa sebagian di negaranya ada sedikit dari Yahudi. Jadi gini ya, di Yaman itu sampai sekarang masih ada satu kampung gitu, ya,
apa nama